Boleh kalian tidak mau maulid. Kami pun tidak bilang kau sesat tidak mau maulid. Boleh. Tapi jangan kasihan gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Sama nabi tak, sama sahadat tak, sama kiblat tak, sama rukun haji tak, sama rukun Islam, sama rukun iman tak. Oke, kita sama-sama. Mau kau maulid silahkan. Tidak mau maulid silahkan. Jangan ribut. Aman toh. Ini anak-anak muda baru belajar agama 3 bulan. Boy, semua salah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Dede. Kenapa? Karena bid'ah. Kan begini. Bos, Pak, orang sekarang ini belajar agama 2 caranya. Satu, ada namanya kelas Google. Kelas internet. Yang kedua, kelas pondok. Kelas dalam pondok pesantren. Kuliah. Ini yang kuliah ini dia dalami, Pak. Dia bahas berapa buku, berdebat dengan dosennya, berdebat dengan kawan-kawannya. Jadi paripurna ilmunya. Ini yang kelas Google, kelas YouTube, baru 3 menit habis kuotanya. Salah semua. Maki-maki. Saya tanya, kenapa maulid bid'ah, sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke, cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic, sesat. Jangan kau pakai mic. Sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Apa? Mudayari. Kan jalur pikirannya begitu. Maka saudara-saudara sekalian, mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Ini tujuannya maulid. Supaya kita dengar, pulang itu, maka kita contoh. Bagaimana kita mau contoh kalau kita tidak tahu? Tanya anaknya tanya sama mamanya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Balik tanya bapaknya, Pak, kenapa disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Apa guna kasih sekolah? Karena dia juga tidak tahu. Bingung. Iya toh, ini tujuannya maulid. Kita dulu masih kecil, kita tahu sejarah Nabi. Nah, jangan kau makan pakai tangan kiri karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, jangan kau kencing sambil berdiri karena Nabi kencingnya duduk. Nah, kalau kau di dalam hutan kau kencing tidak dapat air, ambil kau daun. Tidak dapat air, ambil daun. Gimana caranya? Najar kita orang tua tak dulu. Bapak-bapak polisi, saya tahu tugas kita di tengah hutan atau apa. Kencing kita tidak pakai daun, tidak pakai air, ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama gosok begini. Ambil daun kedua gosok lagi begini. Ambil daun ketiga gosok lagi begini. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor cikali. Tapi sebelum kau pakai itu baik daun, paresa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Jangan ketawa poluan, ini urusan laki-laki. Iya, itu diajarkan dulu. Ibu kita cepat perkenalkan. Nah, tidur jangan kau tendang kiblat. Sunnahnya menghadap kau ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena Nabi tidak melakukan itu. Itu dulu orang tua kita, tidak sarjana, tidak polisi, petani, tapi dia sudah tahu sejarahnya Nabi. Melalui apa? Dari guru-gurunya baca kitab. Menyanyi itu ibu-ibu dulu.
Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa ke zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa nama terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayah. Di mana tinggal? Sudiang atau Dayak? Ini Sudiang masih Makassar kah? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolda atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya Mama tak dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa nabi terakhir, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, apa tugasnya, bahkan kalimat tauhid ada dalam sebaik lagu itu. Siapa Allah? Pencipta langit, alam semesta. Itu lagunya ibu dulu. Nggak majelis taklim, nggak pakai jilbab besar-besar, tapi lagunya bagus. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, masolak kau cilaka. Yang pemarah kau tonjang bilang gas-gas. Ibu, apa ndak boleh perempuan olahraga? Sunnah, sunnah kalian olahraga supaya sehat, enak ibadah, melayani suami dengan bagus. Kalau kita sakit-sakit, olahraga. Kayak jangkik genduk. Saya ku bilang memang sama mamanya, cek jam memang ku genduk. Kalau genduk kau ingat lagi. Iya. Bapak saudara-saudara sekalian, itu olahraga sunnah, silahkan. Tapi kasihan jangan dicampur-campur laki-laki perempuan. Bagus dong itu laki-laki olahraga sebelahnya gedung Polda kiri, perempuannya sebelahnya kanan, ya kita pisah-pisah. Ini tidak, perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit, bapak-bapak di belakang polisi, ibu-ibu poluan di depan. Nah, bilang ibu, 1, 2, langsung datang suaminya, 3. Apa lah hancur? Yang ketawa serius ini ya, ya. Nah, ini tujuannya maulid. Nah, kita sekarang temanya kita meneladani Nabi menjadi polisi yang promoter. Tahu salam promoter? Bagaimana salamnya Pak? Kalau orang foto promoter. Ada begini. Ada salam polisi promoter begini. Atau begini. Atau begini. Begini Pak. Kenapa? Genggam itu jabatanmu dengan sebaik-baiknya, gunakan tinju orang yang salah. Itu maknanya bos. Hah? Mari kita lihat, kan kita mau dua itu tujuannya, prestasi dan inovatif. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Adakah dalam sejarah hidupnya Nabi? Mari, kalau mau polisi berprestasi, kalian harus cerdas. Apakah Nabi cerdas? Dengar kisahnya. Usia Nabi 36 tahun, belum jadi rasul. 36 tahun. Di Mekah terjadi keributan. Sumber keributan, Ka'bah dipugar. Ka'bah ada batu, situ namanya Hajar Aswad. Dibuka itu Hajar Aswad. Selesai dipugar Ka'bah, mau ditempel di tempat semula. Bertengkar 4 suku di Mekah. Kami lebih berhak. Dia bilang suku yang satu, kami lebih berhak. Kata suku yang lain, kami lebih berhak. Sama tong kira-kira kita di Sulawesi Selatan. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Makassar, saya lebih berhak. Nah bilang orang Toraja, nake berhak tonga. Nah bilang orang Mandar, saya lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya hari terakhir dia bermufakat. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja siapa yang muncul besok dari pintu kota itu. Siapa yang muncul pertama, dia yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang ditunjuk ini 4 kepala suku. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oke. Besok ditunggu. Ternyata siapa yang muncul manusia pertama? Dialah Muhammad yang orang Mekah mengenalnya dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya.
Ada kira-kira Polda di sini dikelar Al-Amin yang terpercaya? Tidak percaya saya, Pak. Berapa universitas yang ada di Indonesia tidak ada mengeluarkan sarjana ini terpercaya? Tidak. Tapi zaman itu Nabi digelar oleh masyarakat. Bukan Nabi yang menggelari dirinya, tapi masyarakat yang menggelari Al-Amin karena Muhammad tidak pernah bohong. Woi, cocok mi Muhammad. Woi Muhammad, cocok mi bos. Ini ada masalah kami. Apa masalahmu? Ceritakan, gampang. Sini mi. Nabi ambil serbannya. Tahu serban, Pak? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini saja. Daripada kau ribut, ini saya buka serbanku. Hamparkan. Daripada kau ribut, kau pegang masing-masing sudutnya ini. Kepala sudut ini, nih. Setuju? Setuju. Angkat rame-rame. Angkat. Sudah itu. Daripada kau ribut, mari kita pegang sama-sama ini batu, tempel kembali di tempatnya. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Wih, Bapak polisi tahu juga Pegadaian? La ilaha illallah. Pak, Bapak tahu kenapa merasa miskin? Bukan karena rezekinya Bapak terbatas, bukan. Tapi seleranya Bapak melebihi rezeki yang Allah berikan. Gitu. Bapak polisi kan paling murah rezeki, paling mudah berapa gajinya? Paling sedikit 5 juta paling murah. Tapi kenapa Bapak menderita? Karena Allah kasih jatah 5 juta, gaya hidup tak 7 juta. Maka menderita karena kurangi 2. Coba kalau Allah kasih rezeki 5, gaya hidupmu 4, maka masih ada lebihnya 1 kau sedekah. Saya kasih contoh. Datanglah itu kejar target dari bank. Pak, gampang ini Pak. Saya bisa cairkan ini 2 jam cair ini Pak. Gadaikan saja itu rumah tak. Ada sertifikat tak tuh? Kalau ada mobil tak enak maki pergi warung kopi. Ndak nak hujani maki. Pergi pengantin istri tak. Kita gampang miantar tawa. Masuk dia akalnya. Mulai masuk sertifikat rumah. Sudah itu hari pertama masih enak dipakai. Sampai hari ke-25 mulai stres. Cicilan. Cicilan. Ndak bayar bulan pertama. Ndak bayar bulan kedua. Ndak bayar bulan ketiga. Akhirnya mobilnya ditarik. Malu maki? Sudah itu ndak bayar. Sertifikat rumahnya digadai. Akhirnya ditulis rumah ini mau dijual. Malu. Menghindari itu. Akhirnya ada orang berperkara. Bos. Saya bilang istri tak. Daripada mobilmu disita, ada itu orang bisa nukatang itu. Atur mako pasalnya. Yang kau marah, kau tadi bilang tadi gas-gas. Atur mintu apa ke? Kan kamu sat narkoba, bisa diatur itu. Apa ke? Orang kan semua polisi senang kalau sat narkoba. Iya toh, karena bilang apa? Tempat basah. Hati-hati kok bos. Di tempat basah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam tempat kering. Jangan kau marah. Kau tonnya bilang tadi gas-gas. Gas memang. Gara-gara apa? Gara-gara Bapak yang punya selera tadi. Bukan karena rezekimu yang terbatas. Belum bisa beli mobil, jangkau kredit. Mampu pak kok. Tidak bisa beli mobil, solusinya Grab. Kenapa? Aman, lengkap sopirnya. Dijemput di rumah, diantar pulang. Kapan saja boleh kau telepon, boleh kau marah-marahi. Coba. Hari ini Innova, besok Terios, Avanza, mobil 1 juta umat. Enak toh. Pergi pengantin, diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, tidak ada sopirmu, jauh parkir. Tidak ada lihat koran naik mobil. Cocoki. Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu. Akhirnya tidak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei, coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi. 10 nasuruh ki komandan, 9 disuruh kerja.
cocok 9, satu yang salah nak persoalkan. Siap komandan, siap salah komandan. Tendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Wakapolda. Ya? Nah, berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar Pak, belajar. Gaji terbatas Ustaz, gajimu terbatas tapi Allah Maha Kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang satu ini bos. Iya Pak, masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya Pak, kalau lihat sekelas susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu senah, komak galuki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa bilang bapakku? Masih sekolah kok. Bapakmu kasiasi, pungalah tala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas, tapi Allah yang Maha Kaya, tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini, silahkan kau cari. Allah Maha Kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu di dinding ji, satu terbang. Di mana mau ketemu? Nggak ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah Maha Kaya. Apa Nabi lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak Nabi lagu, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian, baca. Ya, kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmumu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan saya orang pertama di kampungku menjadi sarjana hukum. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan di Polda ini saya pertama menjadi orang doktor di bidang hukum. Itu kerja itu ilmu. Sekolah. Nah, kalau misalnya di parkir maki, tadi Kapolres, tiba-tiba non-job. Nah, sudah manfaatkan waktu. Oh, Allah ingin saya sekolah. Sekolah. Orang yang polisi cerdas, insya Allah dijamin itu kebaikan dalam hidupnya. Allah yang jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang berilmu, diangkat derajatnya. Mana contohnya? Ustaz Latif. Mana buktinya Ustaz? Coba lihat. Biar saya terlambat datang ceramah, di depan Ustaz. Biar terlambat depan Ustaz. Apa bagiannya? Kue kelas utama, Pak. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu nama ngaji, di belakang duduk. Apa bagiannya? Rokok-rokok cak bila. Itu sudah diangkat derajat. Maka sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana?" Kira-kira kalau bapak saya kasih kepilihan, mana ini iPhone 11 Pro 512 GB dengan buku Durratun Nasihin, pilih mana Pak? Kitab pencitraan misalnya. Ali ditanya, Ali kalau kau disuruh pilih mana kau pilih? Harta atau ilmu? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Satu, ilmu dia yang jaga kamu, harta kau yang jaga. Ada wantak 1 juta, kasih masuk bilik-bilik. Sudah itu bilik-bilik dikasih gembok. Itu sudah gembok dikasih masuk lagi di lemari, gembok lagi lemari, 2 mi gembok. Nah, sudah itu keluar kamar, gembok lagi kabar. 3 mi gembok nah, luar rumah gembok lagi rumah, 4 mi gembok nah, keluar pintu gembok lagi pintu kabar. Berapa gembok nah? 5. Sampai di Polda hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu Pak? Iya toh?
Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kapolda dijaga. Kemana-mana ada pengawalnya, senjata Pak Laras panjang. Di rumah dinas ada yang jaga. Coba, dijaga karena ilmu. Yang kedua, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak tambaknya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, yang besar-besar ada gambarnya. Jai, PEP, tambah PEP, SO, so, PEPSO, DEDNT, apa bacana? Odol. Hancur toge aja nih. Pergi dia di Makassar, diajak makan sama anaknya, restoran mewah. Sudah restoran makan, dia bilang, "Magaji, manya mamogayan re, enak jadi makan." Baik. Manya mamanang enak semua. Satu aja ndak kusuka, sidim dek poji onna. Batina oma dek namelok tama. Satu aja ndak kusuka tadi, telan-telan tidak bisa masuk. Nah bilang anaknya, "Yang mana?" "Itu yang tipis." Ke gaje iromani pi mapute. Ternyata tisu.